supaya anak itu lulus, nilai sekolahnya harus setinggi-tingginya. Ya. Supaya nilai sekolah itu setinggi-tingginya, maka KKM-nya harus setinggi-tingginya. Masa-masa sulit itu akan menghasilkan generasi-generasi yang kuat. Ya. Sedangkan masa-masa muda itu akan menghasilkan generasi-generasi yang lemah. TK di sekolah belajar ada ujiannya, betul nggak? Iya. SD belajar kemudian ujian. SMP belajar ujian. SMA belajar ujian. Mahasiswa kuliah belajar ujian. Nah, kenapa disebut stroberi? Cantik dipandang, ya kan? Bagus kan stroberi kan? Warnanya bagus gitu kan ya. Nah, coba dimakan rasanya asem, kadang lembek di dalam. Nah gitu, jadi lemah, generasi lemah. Iseng Podcast dapat kalian dengarkan sambil makan, nyapu, nugas, kerja, teman tidur juga bisa. dan kegiatan lainnya. Jadi kami ucapkan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana enggak? Gimana boleh? Apa nih? Kita ini posisi udah kayak konsul nih. Konsultasi. Tiba-tiba aja. Oke. Kita buka dulu lah. Buka dulu ya. Mau dibuka dulu, Pak. Iya. Oke. Sebelumnya kita hari ini podcast di salah satu kantor bimbingan belajar terbesar di Indonesia. Iya. Ya. Cabangnya banyak Cabangnya banyak. karena ya, nasional. Dan paling lama itu pertama Apanya? Bimbelnya, Mas. bimbelnya termasuk Muda. muda. Karena baru 1 tahun. Baru 1 tahun tapi udah Cabangnya banyak. cabangnya banyak. Oke. Pada hari ini kita coba mau mengulas apa nih, Pak? Ini gimana nih kok ngelempar? Saya lempar dulu nih. Tanya dulu apa kabar? Oh, iya. Gimana? Bentar. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Baik yang ada di kosan, yang ada di rumah, yang ada di kontrakan, atau yang lagi kerja hari ini. Terutama kita rekaman di hari Minggu, Pak. Ya, Mungkin ada beberapa teman-teman yang hari ini kerja. ya Sip-sipan, entah itu jaga atau ada lembur kan. Nah, oke, bisa dengarkanlah podcast ini kan. Oke. Kali ini kita mau bahas apa, Pak? membahas suatu hal terkait masa depan Masa depan bernegara. Masa depan bangsa, Pak, sebenarnya, Pak. Karena mengingat ya kita ada ini Mas kan digadang-gadang 2045 ya. Iya. Itu bakal menjadi bonus demografi. Dan yang bakal ngelakuin apa istilahnya, anak-anak mudanya tuh bakal yang menggantikan yang udah sekarang, yang udah, yang misalnya kayak di pemerintahan, di perkantoran tuh udah bakal berganti lah. Dan melihat situasi sekarang terutama di media sosial ya, itu tuh kayaknya agak mau dibilang optimis juga bisa aja, cuman kayak agak mengkhawatirkan. Kayak berapa kasus tuh kayak bangga gitu kalau dia tuh tidak pandai dalam satu bidang gitu. Mengingat ya yang main sosmednya tuh udah dewasa terutama. Kalau dia masih anak-anak kayak SD tuh enggak masalah lah. Dia kalau masih tidak paham konsep. Tapi ini udah kelas 12 SMA. Itu masih tidak bisa hal-hal dasar. Contoh kemarin yang viral itu berapa video di TikTok itu perkalian. Ya notabene di bawah 10, Mas. Bukannya perkalian yang belasan itu. Masih yang kayak 5x4, 6x4, yang kayak gitu-gitu. Masih belum paham.
Padahal kan itu kan hal dasar gitu. Iya. Itu kan. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita Iya. kenali dulu, Pak. Ya, ini udah ngomong Nggak aja. apa, tapi memang harus beginning dulu, Bridging mukadimah dulu. Iya. Nah, betul. Bridging dulu kan. Nah, kita kenalkan dulu. Ya, kenal. Narasumber kita kali ini kita panggilnya Mas ya. Ya, Mas Ratio atau biasa dipanggil Mas Yoyo, yang sempat dulu kita pernah podcast bareng itu tahun 2021 atau 20. Mungkin ya, Pas Lupa. Covid. Pas Covid. Iya, pas Covid. Itu Mas, padahal bahasan yang kali ini nanti mungkin akan nyambung ke bahasan yang dulu. Karena dulu kan sempat kita bahas kurikulum juga yang pertama. Bahas apa gimana waktu itu? Lupa juga sih. Pokoknya yang Sistem paling besar tuh kurikulum lah kalau salah saya. Dan kali ini kita akan bahas lagi Tapi sedikit, nyinggung-nyinggung sedikit tentang kurikulum yang Pak Nadiem ini yang kemarin 2020-an itu kurikulum Merdeka. Kemudian juga kita bahas soal tadi apa fenomena beberapa siswa yang mungkin untuk ilmu dasarnya masih kurang seperti itu. Kita kenalkan lagi. mungkin Bisa diperkenalkan dulu Mas. backgroundnya. Kembali lagi. Oke, background saya ya. Gitu. Nah, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Terima kasih sudah datang ke sini nih. Ya, Ya untuk apa namanya nih, obrolan santai. Ya, Atau apa? ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol ya. lah. Ya, yang pasti obrolan ini insya Allah akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, Ya. begitu ya. Sebelumnya kenalkan dulu ya, saya biasa dipanggil Mas Yoyo. Ya. Nama lengkapnya Ratio. Jadi saya tidak punya nama panjang. Wah. Yang ada nama lengkap. lengkap. Tapi nama lengkapnya pun cuma satu kata. Ya. Jadi namanya Ratio, biasa dipanggil Mas Yoyo. Saya dulu kuliah di pendidikan, khususnya di pendidikan fisika. Terus pernah mengajar di SMA Negeri 4 Pontianak. Ya. Pernah mengajar di Pondok Pesantren Hidayatul Muslimin di Kuburaya. Pernah mengajar di SMA swasta Rahadi Usman Pontianak, SD Kartika Jaya, kemudian SMA Kristen Gembala Baik Pontianak. Itu saya pernah mengajar. Di Sintang saya pernah mengajar di SMA Muhammadiyah Sintang dan Pondok Pesantren Al Ma'arif. Nah, sekarang fokus di dunia bimbel. Jadi fokus di dunia bimbel, mencoba inovasi yang pada intinya adalah kita sebagai solusi bagi problem pendidikan di Sintang khususnya. Ya, banyak anak yang punya masalah di sekolah tidak bisa. Nah, kita hadir sebagai pemberi solusi. Mungkin itu seputar awal perkenalan background-nya gitu ya, ya. betul. Gitu. Itu kalau boleh tahu Mm. kapan awal dari perpindahan dari guru ke itu? Oke. Oh iya, satu lagi dulu tahun 2007 itu saya pernah mengajar program paket A, paket B, paket C. Yang dulu itu dipandang sebagai sebelah mata, Ya. dianggap sebagai orang-orang yang tidak lulus ujian nasional, kemudian solusinya adalah paket C, gitu kan. Ya. Sehingga masyarakat memandang paket C itu sesuatu yang kurang, ya, yang kurang, artinya kurang kompeten, gitulah. Makanya dipandang sebelah mata. Padahal program paket A, paket B, paket C itu adalah salah satu jalur pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu menyebutkan tentang jalur pendidikan dan itu bebas kita untuk memilih jalur pendidikan yang akan kita tempuh. Nah, dulu saya mengajar di situ. Terus ngajar di sekolah-sekolah formal di tahun 2010 itu berbarengan. Di sekolah formal juga tapi di bimbel juga. Oh, nyambung. Nah, nyambung. ya, jadi Iya, berbarengan. iya. Tahun 2012 itu saya masuk di Sintang. Itu sebetulnya ditugaskan di ya saya sebutnya Pragenza gitu. Ya. Oh, ya. Pragenza, ya, ditugaskan di situ. Bersamaan dengan itu ternyata sekolah butuh guru fisika. Akhirnya saya bantu mengajar dari tahun 2012 sampai 2017. 2017 saya fokus di bimbel. Gitu. Jadi sudah tidak lagi di sekolah gitu. Langsung nggak fokus ya? Ya, fokus di bimbel karena bagi saya ya di bimbel itu saya bisa lebih mengaktifkan imajinasi saya. Ya. Di bimbel itu saya bisa lebih berinovasi dalam mengajar.
tidak dibatasi oleh aturan-aturan yang kadang aturan-aturan itu bertentangan dengan hati nurani saya gitu, bertentangan dengan prinsip-prinsip saya gitu. Misalkan sekolah yang bagus, sekolah dianggap bagus, saya katakan dianggap bagus. Indikatornya apa? Kalau 100% siswanya lulus. Ya, Kan gitu. Ada. Ikut ke situ dulu. Terus supaya siswanya lulus, karena dari tahun-tahun kebelakang itu sebelum ujian nasional ditiadakan, itu kan ada porsinya ya. Ujian nasional itu memberikan porsi 40 atau 60% kelulusan, sementara ujian sekolah itu 40. Maka supaya anak itu lulus, nilai sekolahnya harus setinggi-tingginya. Supaya nilai sekolah itu setinggi-tingginya, maka KKM-nya harus setinggi-tingginya. Nah itu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip saya gitu kan. Padahal KKM itu kan kita tentukan ada cara-caranya begitu. Makanya akhirnya saya fokus saja di bimbel karena itu lebih sesuai dengan karakteristik saya juga lebih happy, lebih nyaman, dan tentunya saya bisa berbuat lebih banyak di dunia pendidikan gitu. Lebih ini ya, nggak ke berit-berit sama administrasi. Sama aturan, betul. Ya. Kan banyak lah birokrasi. Oh, kita. jelas. Udah sering cerita di off record tuh Ya biasanya. itu kalau terutama kan saya juga kalau sekarang saya kan kerjaan saya kan masuk ke dunia itu. Bukan ngajar sih, lebih ke tata usahanya sekolah kan, jadi berasa lah. Kalau melihat aturannya tuh ini kasus istilahnya ya kok gini sih gitu. Cuman ya namanya juga ini kan kita kan tergantung ini yang dari pusatnya juga. Kalau sekolah ya mungkin apa gitu. Udah? Ya. Oke. Terus kita kembali lagi Mas ke Mukodimah yang awal tadi Mas. Ya. Yang dimana kita temuin fenomena banyak siswa, mungkin banyak anak-anak mungkin di bawah kami misalnya kan. Itu pada mungkin mereka pautnya tinggi terhadap aku nggak bisa ini, nggak bisa perkalian, nggak bisa ini segala macam. Kemudian tadi sempat Mas sebutkan bahwa kebanyakan siswa itu udah mulai bodoh amat terhadap mungkin PR atau mungkin tugas harian segala macam karena mereka dijanjikan bakalan naik 100%, bahkan mungkin ada yang alfa, ada yang nggak masuk gitu istilahnya. Dari sistemnya juga udah mungkin bermasalah. Nah itu mungkin kalau dari sudut pandang Mas sebagai istilahnya kalau kita bilang pengamat pendidikan mungkin ya istilahnya ya, pengamat pendidikan di Sintang tuh seperti apa melihat fenomena ini? Iya. Jadi banyak kasus ya kita temukan banyak. Anak kelas 12 itu 6 kali 10 nggak bisa. Iya. Jangankan menghitung yang pecahan gitu ya, bilangan bulat perkalian itu tidak bisa, banyak ditemukan. Dan beberapa saya diskusi dengan guru sekolah itu mengeluhkan yang sama. Ya, di SMA 4 kepala sekolahnya mengeluhkan yang sama, ini nggak bisa mas gitu. Ya, jadi memang itu ya ada pakar yang mengatakan bahwa masa-masa sulit itu akan menghasilkan generasi-generasi yang kuat. Ya. Sedangkan masa-masa muda itu akan menghasilkan generasi-generasi yang lemah. Dan hari ini kita dimudahkan dengan segala hal. Coba kita mau order makanan, tinggal datang kan, kita nggak perlu berangkat kan, gitu. Mau pesan tiket, tinggal tekan, udah. Kita nggak perlu berangkat. Mau cari apa, misalnya apa itu gempa bumi, tinggal klik muncul, ya, gitu ya. Jadi kemudahan itu menyebabkan munculnya generasi-generasi yang lemah. Itu ya salah satu faktor yang menyebabkan. Ya karena apa ya? Karena tadi penggunaan teknologi yang kurang bijak ya menyebabkan itu menimbulkan banyak problem di lapangan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, model pendidikan. Model pendidikan yang kalau kita ngelihat di Eropa atau kita ngelihat misalnya nggak usah di Eropa. misalnya di Korea misalnya. Korea itu tidak ada sekolah swasta dan sekolah negeri, itu tidak ada. Di Korea itu adanya sekolah umum dan sekolah khusus. Sekolah umum tuh kayak kita umum gitu ya. Sekolah khusus ada sekolah seni, ada sekolah olahraga, ada sekolah musik,
ya agak beda ya dengan SMK. Sering kejuruan. Ya, jadi kalau itu kejuruan ya mirip tapi beda ya. Jadi ada sekolah umum, tidak ada swasta, tidak ada negeri gitu. Tuh, kemudian kalau kita lihat di Eropa, kita bandingkan dengan di Indonesia. Indonesia itu TK, nanti TK di sekolah belajar ada ujiannya. Betul nggak? Iya. SD belajar kemudian ujian. SMP belajar ujian. SMA belajar ujian. Mahasiswa kuliah belajar ujian. Ya gitu polanya. Kalau di Eropa TK itu adalah penumbuhan karakter. Jadi pada prinsipnya setiap anak yang dilahirkan itu terlahir hebat. Nah, kita percaya bahwa anak yang dilahirkan itu hebat. Dan ini juga bersesuaian dengan prinsip Islam. Ya, jadi kata Nabi, setiap anak yang dilahirkan itu di atas fitrah. Fitrah itu berarti semua kebaikan. Ya, dia pembelajar, dia cinta kejujuran, ya, dia suka berprestasi, ya, dia otomatis berbakti sama orang tua. Nah, pokoknya di atas kebaikan. Nah, tetapi justru dunia pendidikan itu yang bisa merusak fitrah atau karakter bawaan anak. Nah, jadi model pendidikan yang kurang tepat. Saya tidak katakan sekolah itu buruk, sekolah itu baik. Tapi model pendidikannya itu yang kurang tepat, ya. Jadi kalau di Eropa, anak-anak TK itu penumbuhan karakter. Kalau kita belajar ujian, Baca tulis harus bisa baca. ya, lulus TK harus bisa baca, bisa tulis. Kalau nggak bisa baca tulis, ditolak tuh di SD. Iya. Terus SD belajar ujian. Kalau di Eropa, SD itu eksplorasi, penemuan. Anak itu dikenalkan dengan daun, tulang daunnya diambil daunnya, diamati, bila perlu digunting-gunting, dilipat-lipat, gitu ya. Kalau dia belajar tentang pasir ya, dia belajar main, diamati, ini namanya partikel, ya. Ini namanya partikel. Kemudian ada partikel yang lebih kecil lagi, jika terhirup itu akan menyebabkan hidung menjadi kotor, ya. Pada kondisi tertentu mungkin ada bakteri, itu bisa menyebabkan timbulnya penyakit. Jadi eksplorasi, anak itu sudah dikenalkan dengan seperti itu. Mau makan harus cuci tangan. Kemudian mungkin anak sudah dikenalkan dengan mikroskop, kaca pembesar, ya. Lalu belajar tentang tekanan hidrostatis, tentang Archimedes, tapi tidak disuruh menghafal, tapi belajar kontekstual, sesuatu yang baru, sesuatu yang menyebabkan anak itu berpikir kritis. Kenapa ini bisa seperti ini? Kenapa ini bisa seperti ini? Jadi eksplorasi. Dia mencoba hal-hal baru yang tujuannya adalah untuk untuk meningkatkan minat anak pada sebuah konsep. Anak bertanya, ya, kemudian belajar mencari solusi sendiri. Gitu. Jadi penumbuhan karakter di TK. SD eksplorasi. Ya. Jadi kalau di TK itu diajarin ngantri, diajarin menolong sesama, patuh sama orang tua, hormat kepada guru, tidak boleh bullying, ya. Suka menolong, suka menabung, rajin sedekah, gitu ya. Jadi diajarin seperti itu, karakternya ditumbuhkan. SD eksplorasi, mencoba hal-hal baru. SMP menemukan bakat. Nah, kalau kita anak SMA belum tahu bakatnya apa, bahkan lulusan perguruan tinggi belum tahu bakatnya apa. Nah, jadi gitu, SMP dia sudah menemukan bakat, sementara kita masih belajar kemudian ujian. SMA dia sudah siap untuk berkarya, sementara kita belum, harus kuliah dulu. Ya kalau nggak kuliah nanti jadi cleaning service cuman, kan gitu. Terus mahasiswa atau perguruan tinggi itu sudah berada di fase untuk menambah value, nilai diri pada seseorang. Kalau kita nggak belajar, kemudian ujian. Nah, itu yang menyebabkan model pembelajaran seperti itu ditambah dengan kemudahan-kemudahan dan penggunaan teknologi yang tidak tepat, itu yang menyebabkan munculnya generasi-generasi lemah, atau orang kadang nyebutnya sebagai generasi strawberry, ya. Nah, kenapa disebut strawberry? Cantik dipandang, ya kan? Bagus kan strawberry kan? Warnanya bagus gitu kan, ya. Nah, coba dimakan rasanya asem, kadang lembek di dalam,
Nah, gitu. Jadi lemah, generasi-generasi lemah. Gitu. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang solusi bagaimana, maka solusinya harus kembali kepada prinsip-prinsip pendidikan, terutama pendidikan yang berprinsip pada penumbuhan karakter. Bukan hanya sebagai jargon, tapi memang itu dikerjakan. Nah, gitu. Menarik sebenarnya. Ya. Masalah yang tadi itu yang kayak yang kita ngebandingkan pendidikan di luar sama di dalam gitu. Nah, tapi orang yang kemarin saya dengar beberapa mungkin netizen atau apa gitu mungkin ya. Beberapa bilang tidak bisa dipakai sistem dari Eropa ke Indonesia karena orangnya bla 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 begini gitu loh. Untuk adaptasinya. Adaptasi masih perlu Pak adaptasi karena kemarin kan kurikulum Merdeka itu kan sebenarnya basicnya dari mereka bilangnya dari Finland gitu. Finlandia. Ya. Dari Finlandia. Kurikulum yang kemarin tuh yang baru diterapkan kemarin tuh. Padahal diterapkannya baru parsial, belum menyeluruh istilahnya kan. Tapi memang udah nampak hasilnya itu. Nah, itu mereka ngebandingin. Oh, kurikulum yang ini berdasarkan dari negara ini kok diterapkan di Indonesia berbeda hasilnya. Ya karena mereka mungkin ya main asal jiplak-jiplak aja gitu sistemnya gitu. Jadi mereka itu ya praktisi-praktisi pendidikan ya di kementerian. Jadi mereka mengadopsi kurikulumnya, tapi tidak berikut dengan teknis pelaksanaannya di lapangan. Nah, gitu. Jadi kalau ada yang bilang itu kan Eropa tidak cocok dengan gaya ketimuran gitu ya, Indonesia gitu. Padahal kalau kita mau jujur, betul-betul jujur, itu orang-orang Eropa itu mengadopsi sistem pendidikan Islam. Islam yang notabene berasal dari timur. Coba, kalau jalan-jalan ke Saudi Arabia, tuh anak-anak TK yang perempuan itu nggak pakai jilbab. Iya, lah kita di Indonesia dipakai jilbab. Langsung. Dengan alasan ya kita membiasakan. Ya. Padahal dalam Islam tuh nggak seperti itu. Jadi ada fase-fasenya. Kapan sih anak wajib pakai jilbab? Kalau sudah balik. Yang perlu kita tanamkan itu adalah karakter tadi itu. Penanaman prinsip-prinsip bahwa, nak, kamu masih kecil, nggak mesti pakai kerudung, nggak mesti pakai jilbab. Tapi nanti kalau kamu sudah balik, sudah dewasa, tandanya ini, kamu harus sudah seperti ibu. Nah, gitu. Ini kan kadang kita dibalik nih. Anaknya dipaksa pakai kerudung. Bukan dipaksa sih ya, tapi sistem pendidikan yang mengharuskan seperti itu. Secara tidak langsung kan dipaksa gitu. Gurunya di luar sekolah nggak pakai kerudung, gimana coba? Atau misalnya orang tuanya, ini orang tuanya jemput anaknya di sekolah, anaknya pakai kerudung, orang tuanya nggak pakai kerudung. Padahal yang wajib pakai kerudung siapa? Orang tuanya, anaknya belum. Kan gitu. Jadi secara tidak langsung orang tua yang merusak karakter anak, fitrah anak, gitu, karakter dasar anak. Padahal anak itu pada dasarnya dia penurut, ya, karena tadi terlahir di atas fitrah, kebaikan. Jadi kalau saya secara pribadi saya akan terapkan itu kepada anak-anak saya. Anak kecil justru saya dandanin, saya rias, biar dia menampakkan kecantikannya nggak apa-apa, gitu. Nanti kalau sudah dewasa dia baru wajib menutup aurat. Nah, kan begitu. Jadi bukan soal itu dari Eropa kemudian tidak cocok, enggak. Tapi kitanya sendiri yang tidak menerapkan model pendidikan semacam ini secara kafah, secara menyeluruh. Padahal kalau kita mau jujur ya, kalau kita merujuk kepada model pendidikan, itu siapa sih tokoh pendidikan dalam Islam yang harusnya kita jadikan teladan? Siapa? Tokoh dalam Islam. Nah, kita Islam ya. Siapa coba? Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Dia adalah guru untuk para sahabat. Baik sahabat itu sahabat yang dewasa, ataupun sahabat yang kecil. Itu dia guru. Dia memerintahkan, dia mengedukasi, tapi beliau juga menerapkan. Sehingga makanya setiap tindakannya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tanpa ngomong itu diikuti. Nah, ini contoh karakter yang baik. Kan gitu? Nah, itu diikuti. Dan kalau kita melihat bagaimana para sahabat, apakah para sahabat itu semuanya mengangkat pedang di medan jihad? Enggak.
ada yang mengangkat pedang, ada yang memegang panah. Ya kan? Ya. Ada yang tugasnya itu adalah negosiator. Perang itu jalan terakhir. Ya. Pertama itu adalah negosiasi. Ya kan? Berarti dia seorang negosiator, komunikasi bagaimana supaya tidak terjadi peperangan. Ada yang tugasnya sebagai penghafal Quran. Ada yang tugasnya itu sebagai dai, dia menjaga ilmu. Makanya ketika ikut berperang tidak semuanya ikut berperang. Itu tetap harus ada yang mempelajari Al-Qur'an. Nah, itu. Jadi ada yang menjadi guru, enggak semuanya itu, dan ada yang menjadi pedagang. Dan mereka itu menginfakkan hartanya ya dari apa yang dimiliki. Jadi kalau kita lihat bagaimana pendidikan Islam di masa lampau itu sudah terbedakan bahwa karakter-karakter setiap manusia itu beda-beda. Nah, gitu. Maka saya lupa surah apa, itu disebutkan bahwa setiap orang itu akan berbuat atau beramal sesuai dengan keadaannya masing-masing. Maksudnya keadaannya masing-masing, itu salah satu doktor di Saudi Arabia mengomentari ayat ini. Maksudnya itu adalah sesuai dengan keterampilannya atau sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan potensi yang ada dalam dirinya. Nah gitu. Jadi kalau tadi ada yang bilang itu kan di Eropa nggak cocok, enggak. Kita nerapkannya setengah-setengah. Nah, jadi pengetahuan kita tentang itu tidak lengkap, sehingga penerapannya juga tidak secara kafah. Kemudian banyak juga, ya jangan lupa nilai-nilai politisnya yang banyak. Nah, sehingga di situ banyak proyek dan sebagainya. Akhirnya tujuan pendidikan sendiri itu tidak tercapai. Itu misalkan dengan alasan kurikulum merdeka, bukunya ganti, artinya proyek baru, ya kan? Itu akhirnya kejar target. Ketika kejar target, itu buku yang tersusun kadang-kadang kita temukan di lapangan tidak sesuai. Ya, tidak sesuai dengan ya kalau kita mengajar itu kan ada sistematika ya. Sebelum belajar perkalian ya harus belajar penjumlahan. Nggak bisa lompat. Ngurut. Kan gitu, nggak mungkin orang tuh bisa perkalian kalau dia nggak bisa penjumlahan. Nah, kadang-kala di kurikulum yang katanya kurikulum merdeka, di situ problem kita. Jadi gitu. Dan kita di lapangan ya, di dunia bimbel tuh kadang menemukan nih, satu siswa dari sekolah A, materinya tapi ngelompat. Nah, dengan alasan merdeka. Nah itu. Nah, merdeka kan? Padahal sebetulnya gurunya nggak siap ngajar. Nah, nanti sekolah B itu ngajarkan materi ini dulu. Ya. Itu dengan alasan merdeka, terserah gurunya boleh masuk dari sisi mana. Nah, ini jadi problem tersendiri. Jadi masalah. Karena terdapat disparitas yang sangat tinggi di lapangan gitu. Antara harapan dengan faktanya itu berbeda. Gitu, teman-teman. Belum lagi kan Indonesia ini kan luas ya. Sedangkan kadang kurikulum tuh ngeliatnya cuma yang di pusat doang loh. Yeah. Karena terasa loh, kayak kita tuh dulu kalau kuliah tuh, saya terasa banget loh. Yang mereka yang udah sekolah di Jawa sama yang Kalimantan tuh jomplang jauh gitu. Dari skor, dari nilai-nilai gitu. Jadi apa ya istilahnya? Apa-apa tuh terlalu pusat gitu loh. Nggak mengikutin apa yang sesuai daerah ini gitu loh. Ya.